Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada keluarga, para sahabat, kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Jalalain. Sekarang kita masuk pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu di dalam satu riwayat disebutkan dia adalah tonggak ya, atau pilar penting di dalam Al-Quran ya. Jadi dia surat yang membahas beberapa hal-hal penting di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Islam itu ada, misalkan ada syariat, ada akhlak ya. Kemudian ada hukum, misalkan ya, syariat hukum di dalamnya, pembahasan tentang masalah had-had ya, kayak hukum-hukum yang terkait dengan masalah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, itu pun terbahas di dalam surat Al-Baqarah. Makanya disebutkan huwasanam Al-Quran, dia itu adalah pilar penting di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau pintu masuknya adalah atau kuncinya dengan Al-Fatihah, maka isinya dengan Al-Baqarah. Oleh sebab itu ini adalah surat paling panjang. Ya, di dalam satu surat saja sudah ada ya hampir 3 juz di dalamnya. Ya, makanya banyak juga para ulama yang menitik beratkan atau memberikan motivasi kepada para penghafal Quran untuk menghafal surat ini. Ya. Seperti itu. Baik, kita mulai membacakan di dalam kitab Tafsir Jalalain. Yang pertama, Suratul Baqarati Madaniyatun mi'atani wa sitti aw sab'i wa thamanun ayah. Yang pertama adalah disebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini Madaniyah. Kalau tadi malam surat, ya masih ingat ya, surat Al-Fatihah itu Makkiyah. Nah, kalau ini Madaniyah berarti turunnya di Madinah atau dia setelah hijrah ya. Seperti itu. Kemudian terdapat mi'atani wa sittu aw sab'i wa thamanun ayah. Terdapat 200 ya 86 atau 87 ayat. Ya. Paling panjang dia. Bahkan ada satu pembahasan tentang administrasi di dalam ekonomi, yaitu adalah pembahasan tentang ad-dain atau berhutang. Itu dalam satu halaman, satu surat yang paling panjang itu membahas tentang masalah itu. Sebelum masuk pada ayat-ayat yang terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan nanti sampai ayat kelima saja. Kenapa sampai ayat kelima? Disebutkan dalam sababun nuzul. Ya, sababun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran. Kalau sababul urud, sebab turunnya hadis. Kalau sababul hub, sebab turunnya cinta. Oh, beda ya.
atau sebab turunnya apa? Hujan. Bismillahirrahmanirrahim, wa ba'd. Fahadha kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul akhrajal Faryabi wa Ibnu Jarir an Mujahid qala arba'u ayatin min awalil Baqarah nazalat fil mu'minin, ya. Ayatani fil kafirin wa 13 ayatin fil munafiqin. Di dalam kitab, ya, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul disebutkan di sana, dinukil dari Ibnu Jarir dan Al-Faryabi dari Mujahid juga, bahwasanya 4 ayat pertama surat Al-Baqarah itu turun berbicara tentang orang-orang beriman atau orang mukmin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat. Yang pertama Alif Lam Mim, yang kedua nanti dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Pertama kita mulai dari Alif Lam Mim. Kata Alif Lam Mim ini ditafsirkan oleh beliau, ya. Pengarang kitab Tafsir Jalalain ini disebutkan Allahu a'lam bi muradi bidzalik. Hanya Allah yang paham, yang tahu maksud daripada Alif Lam Mim ini, ya. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa ini adalah bentuk i'jaz Al-Quran, memulai dengan kalimat fawatihus suwar, memulai dengan kata fawatihus suwar. Fawatih suwar itu artinya pembuka surat. Di antaranya misalkan Alif Lam Mim, kemudian misalkan Alif Lam Ra, kemudian misalkan Shad, kemudian misalkan Hamim, ya, Ain Sin Qaf misalkan, dan seterusnya. Ini namanya fawatihus suwar, pembuka surat. Nah, ternyata surat ini dibuka dengan cara seperti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi i'jaz dari Al-Qur'an itu sendiri. Apa itu i'jaz? I'jaz itu adalah, ya, bisa diartikan seperti mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu yang tidak masuk akal. Syai'un khariqun lil adah. Jadi kalau keberadaan makhluk, dalam hal ini para nabi misalkan, dia memiliki mukjizat masing-masing, maka Al-Qur'an juga memiliki sisi mukjizat. Dan sisi kemukjizatan Al-Qur'an dalam ayat yang pertama ini ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan, ya, tantangan kepada orang-orang Arab yang mereka juga memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa di masa itu, ya. Makanya kalau kita perhatikan tafsir-tafsir yang ada, ya, tidak menjelaskan secara rinci maksud daripada kata Alif Lam Mim atau fawatihus suwar yang lain, Shad, Alif Lam Ra dan seterusnya. Hanya mengatakan dengan kalimat Allahu a'lam bi muradi. Allah lah yang paling tahu maksud dari makna ayat Alif Lam Mim ini. Itu, ya. Itu yang pertama. Ada juga yang menyebutkan ini adalah maksud dari nama surat. Maka bisa juga kita menyebutkan surat Al-Baqarah dengan kalimat surat Alif Lam Mim. Gitu. Yang kedua, ya, dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu apa? Dzalika dimaknakan ai hadza. Inilah, ya, inilah kitab hadza. Jadi walaupun kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dzalika, dzalika itu ismul isyarah, kata tunjuk.
yang berarti jauh. Jadi kalau jauh itu di dalam bahasa Arab pakainya dzalika. Dzalika naimun. Itu orang lagi tidur. Nah, itu misalkan contoh. Ya. Itu, ya. Dzalika naimun. Itu orang lagi tidur. Ya. Dzalika Andi misalkan. Itu orang Andi. Itu jauh berarti. Kalau dekat, di sini misalkan orangnya, maka kita menyebutnya dengan kalimat hadza. Jadi penggunaan kata dzalika itu maksudnya hadza. Ya, kenapa menggunakan kata dzalika? Li ta'zim terhadap Al-Qur'an. Ya, untuk mengagungkan Al-Qur'an itu sendiri. Sama kita ketika menyebut di dalam bahasa Arab menggunakan kata kamu, kata gantinya dalam bahasa Arab itu anta. Tapi kita mentakzimkan orang itu akhirnya menggunakan kata antum. Antum, padahal satu orang. Antum itu artinya kamu sekalian, orangnya banyak. Tapi karena kita mau ta'zim kepada orang tersebut, diganti kata anta dengan antum. Ini kata dzalika bentuk ta'zim juga terhadap Al-Qur'an. Ya. Tapi maksudnya adalah hadza, inilah, ya. Jadi bukan itulah kitab, bukan, inilah kitab. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad. Teman-teman sekalian, ini kehebatan mukjizat Rasulullah SAW. Di mukjizat Rasulullah SAW itu tidak dalam bentuk, meskipun ada mukjizat-mukjizat yang katakan sama seperti nabi-nabi yang lain. Tapi mukjizat yang dia itu abadi sampai hari ini, bahkan sampai nanti, ya, bisa menjadi apa? Bisa menjadi satu kekuatan atau sesuatu yang, ya, membedakan dari nabi-nabi yang lain, itu adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Ya. Maka inilah kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Muhammad Rasulullah SAW diberikan Al-Quran. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah bentuk, ya, bentuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ketika Al-Quran mengatakan inna a'tainakal kautsar, al-kautsar di situ maknanya adalah nikmat yang besar, nikmat yang banyak, ya, bentuk jama' atau bentuk ismut tafdil, ya. Ya. Dari kata apa? Dari kata katsir yang berarti kautsar, berarti banyaknya, luar biasa. Ya. Diartikan atau diterjemahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud salah satunya adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Kitabu di sini adalah yang dibaca oleh Muhammad SAW. La raiba, la syakka, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya, annahu min indillahi wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyarah bihi litta'zim. Nah, disebutkan di sini. Kata fihi di sini ditafsirkan annahu min indillah, ya. Bahwa Al-Qur'an ini dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi atau kata la raiba, la itu la nafi di situ. Ya, itu adalah bentuk khabar. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada kata awal yang berarti mubtada, ya, kata setelahnya itu namanya khabar. Ya, mubtada khabar, ya. Masjidun kabirun, itu namanya mubtada khabar. Masjid mubtada, kata pertama, ya. Kabirun itu menjelaskan atau memberitakan mubtadanya, namanya khabar. Nah, di sini disebutkan bahwa la, ya, la ini adalah bentuk khabar, ya. Mubtada'uhu dzalika, sedangkan mubtadanya itu adalah dzalika. Jadi dzalika itu bentuk mubtada, khabarnya itu adalah la raiba, tidak ada keraguan. Wal isyarah bihi litta'zim, sedangkan kalimat dzalika itu bentuk isim isyarah atau kata tunjuk untuk, ya, mengagungkan, ya, Al-Quran itu sendiri.
Hudan, ya, khabar tsanin ay hadun, ya. Dia adalah khabar kedua, ya. Mubtadanya zalika, la raibanya itu adalah khabar, kemudian khabar keduanya, ya, itu adalah hudan, ya. Atau diartikan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. As-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, ya, liittiqaihim bidzalikan nar. Ya. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liittiqahim bidzalikan nar, untuk menjauhkan diri mereka, ya, dari neraka. Jadi sifat orang muttaqin itu, ya, disebutkan di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena takutnya terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata Al-Qur'an itu, ya, disebutkan di sini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bertakwa, hadirin rahimakumullah, enggak mungkin sampai pada ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu apa? Tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadi bohong tuh. Ya, kita mau bertakwa jauh dari Quran. Bagaimana cara kita dekat dengan Al-Qur'an? Belajar Quran, pahami Quran, ya, maksud dan tujuan daripada setiap ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Ya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kemudian disebutkan pada ayat yang ketiga. Nah, ayat ketiga ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, orang bertakwa itu berdasarkan ayat yang kedua, ya. Yang pertama, dia enggak pernah ragu dengan Quran, gitu ya. Punya sifat la raiba fihi. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ini sifat orang yang bertakwa. Dilanjutkan pada ayat yang setelahnya itu tentang sifat juga orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa yang dimaksud yu'minuna di sini? Yusaddiquna. Kalau kita lihat sifat tasdik itu atau sifat siddiq itu, ya seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang beliau alami di malam hari, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, disampaikan kepada, ya, kasih Pak. Ini sayang di mubazir kalau nggak diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanas Pak. Hanas ya. Ya, jadi ketika Abu Bakar atau ketika Rasulullah menyampaikan cerita kepada halayak, ya bukan hanya kepada Abu Bakar, semua orang menganggap Rasulullah itu gila. Nggak mungkin itu terjadi. Bisa diperjalankan, ya. Bukan cuman rohnya, tapi fisiknya juga. Ruhan wa jasadan. Ya. Makanya di situ disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu jelas itu. Kalimat abdun, ya, itu maksudnya adalah ruhan wa jasadan. Bukan saja rohnya tapi juga jasadnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada yang percaya, bahkan menganggap Rasulullah itu majnun. Ya. Rasulullah majnun, sara majnunan. Ya. Tapi ternyata Abu Bakar mengatakan, "Lau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sadaqtuhu." Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata Abu Bakar Siddiq, aku mempercayainya, aku meyakininya. Itu yang disebut dengan tasdik. Jadi apapun yang datang dari Quran, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau punya sifat beriman, itu yang pertama adalah sifat tasdik. Meyakini, membenarkan, bukan cuma meyakini, bahkan membenarkan. Benar itu apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan bahkan Rasulullah bisa melebihi apa yang disampaikannya, bukan saja Isra dan diisrakan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan misalkan sampai ke masjid-masjid yang lain disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar akan mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu sifat iman, itu harus membenarkan. Ya. Saduqun fil apa? Fil lisani wa saduqun fil qalbi. Benar lisannya dan benar juga hatinya. Ya. Kita sering mendengar istilah al-iman huwa tasdiqun bil qalbi, ya, wa taqrirun bil lisani wa amalun bil arkani. Ya, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, ya, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Apa yang diyakini? Yang pertama bil ghaib. Disebutkan di sini dalam tafsir bima ghaba anhum minal ba'tsi wal jannati wan nar. Ya, terhadap apapun, bima dengan apa, ghaba anhum. Ghaba itu ghaib. Ya. Enggak nampak, enggak kelihatan, enggak hadir. Makanya orang yang enggak hadir disebutnya ghaib. Ya. Orang yang enggak hadir disebutnya apa? Ghaib. Berarti kalau dia udah enggak ada terus serem, wah itu hantu. Ya. Gaib orangnya, maka di sini disebutkan dengan gaib, dengan sesuatu yang gaib itu adalah minal ba'tsi wal jannati wan nar, dengan hari akhir, dengan surga, dengan neraka. Tuh, iman yang pertama itu dengan 3 hal disebutkan di sini. Ya, dengan yang gaib itu adalah dengan hari akhir, hari pembalasan. Ya, harus yakin itu bahwa kita hidup itu, ya, di dunia ini ada balasannya, kira-kira begitu. Hari pembalasan itu maksudnya begitu. Di dunia kita melakukan pekerjaan apapun, itu balasannya ada di akhirat. Antara jannah atau nar, ya, antara surga atau neraka. Ya. Jenengan kerja saja itu ada balasannya. Ya, kalau bolos terus ada balasannya, kalau rajin terus ada balasannya. Gitu. Surga adalah bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala, an-nar itu adalah bentuk hukuman Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Tapi kalau kita ikuti ayat sebelumnya, sifat orang muttaqin itu tadi, ya, dia punya sifat tidak ragu kepada Al-Quran, kemudian dia menjadikan Quran sebagai petunjuk. Sifat selanjutnya yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Apapun yang ghaib, disebutkan 3 saja, tapi apapun masuk sebenarnya. Yang enggak nampak itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya, ada bangsa jin, nggak nampak dia, kalau nampak repot kita. Lagi ikut dia sama kita. Tadi WA saya, ada malaikat, nggak nampak dia, tapi dia hadir di setiap majlis-majlis ilmu. Hafathumul malaikah, disebutkan dalam hadis. Ya, malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, melindungi orang-orang yang sedang berada di majlis ilmu. Saking enaknya dilindungi sampai ngantuk. Ya. Tinggal dengar suaranya ya ngok aja. Sebentar lagi ini kayaknya. Ya. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ya'tuna biha bihuquqiha. Ya'tuna biha, melakukan salat dengan hak-haknya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu ketika menggunakan kalimat yang berhubungan dengan salat, itu ternyata enggak menggunakan kata ya'maluna shalah. Perhatikan, itu enggak ada. Tapi menyebutkan dengan yuqimunas shalah. Tapi ketika ingin mengilustrasikan amal soleh secara umum, baru kalimatnya, ya'maluna shalah atau wa'amilus shalihat secara umum.
Tapi ketika spesifik berbicara tentang salat, kalimatnya itu yuqimunas shalah. Ternyata makna yuqimunas shalah di sini atau iqamah, mendirikan kita maknanya atau maknakan adalah ya'tuna biha bihuquqiha. Salatnya benar-benar ditampilkan semua hak-hak salat itu sendiri. Kalau saya sering baca surat Al-Ma'un misalkan, ya disebutkan di situ ya orang yang fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam salatnya, alladzina hum yuraun, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salat itu dua kategorinya. Yang pertama riya salatnya, yuraun. Yang kedua an salatihim sahun. An salatihim sahun ini adalah orang yang tidak memberikan hak-hak salat itu sendiri. Itu. Ya, apa hak salat? Wudunya yang benar. Jangan yang penting wudu. Jangan yang penting basah. Ya. Bukan yang penting basah gitu ya. Sama saja kalau yang penting basah, salat juga yang penting bergerak doang gitu. Sampai Gus Mus pernah bilang gitu, jangan sampai salat kita hanya seperti ibu-ibu yang sedang senam. Gus Mus pernah bilang begitu. Salat kita tuh hanya tidak beda seperti ibu-ibu yang sedang senam. Enggak ada ruhnya. Gitu, hanya gerakan-gerakannya saja. Ya. Jadi ya'tuna bihuquqiha, dalam ayat yang lain an salatihim sahun. Salatnya yang benar, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar. Ya. Kalau berjamaah ya sebagai makmum ya benar-benar seperti orang berjamaah. Jangan berjamaah tapi seperti sendirian. Imamnya belum ruku, dia udah ruku. Imamnya ruku, dia rukunya telat. Oh, loadingnya lambat ini orang. Jadi imamnya udah selesai, imam udah mau takbir, dia baru ruku. Jadi nggak boleh telat, nggak boleh cepat dalam bermakmum seperti itu. Ya. Nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Bahkan Rasulullah sampai bilang, kamu tahu nggak siapa pencuri dalam sholat? Sampai Nabi bilang begitu. Siapa ya Rasulullah? Orang yang dia mendahului imam. As-sariqu fis shalah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sifat yang lainnya orang bertakwa itu dirikan salat. Ya. Ini berarti Allah masih bicara tentang orang yang beriman ya. Tadi kan disebutkan dalam sababun nuzul bahwa ayat yang pertama itu bicara tentang orang-orang beriman. Nanti baru pada ayat selanjutnya bicara tentang orang-orang kafir. Ya, itu dimulai dari kata ya, innalladzina kafaru. Nah, itu bicara orang kafir tuh. Nanti baru Allah berbicara tentang orang munafik lebih banyak di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan ketika bicara tentang orang beriman hanya pada 5 ayat atau 4 ayat pertama setelah Alif Lam Mim. Ya. Wa yuqimunas shalah, maknanya adalah ya'tuna biha bihuquqiha. Ya, tampilkan hak-hak salat di dalam salat kita. Baru kita bisa dianggap mendirikan salat itu sendiri. Ya. Karena rubba musallin la yusallunaha. Berapa banyak orang yang salat tapi enggak salat kata Rasulullah. Seperti halnya rubba shaimin la yasum. Banyak orang yang mengaku puasa padahal mereka enggak puasa. Kenapa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Yang mereka lakukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itu untuk orang yang puasanya tidak sungguh-sungguh. Sama juga salat. Ya, dia enggak mendapatkan apa-apa. Bahkan ngeri kalau sampai Allah katakan alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas dia kalau salat. Malas-malesan, ya. Cepat-cepat banget, ya. Kalau wudu kayak bebek lagi, udah selesai. Ya, kalau salat ya itu doang. Misalkan, ya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya
wa mimma razaqnahum yunfiqun a'tainahum fi ta'atillah. Nah, di sini disebutkan maksudnya ya mimma razaqnahum itu adalah ya, mereka itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tainahum, orang beriman itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Jadi kalau kita pahami rizki tidak hanya sekedar harta, walaupun di sini kemudian ya pendekatannya adalah orang berinfak ya. Yang dimaksud adalah harta. Jadi dapat harta diinfakkan. Nah, disebutkan yunfiqun itu di situ adalah fi ta'atillah dalam tafsir. Diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang dimilikinya ya titipan harta yang Allah kasih kepada kita itu ya itu diinfakkan atau ditasarrufkan ya atau kita lakukan distribusikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan untuk ketaatan jangan. Ya. Kalaupun untuk sesuatu yang sifatnya menghiasi sisi-sisi dunia kita, ya, hidup itu kan ada hajiat, ya, sesuatu yang sifatnya pokok namanya hajiat. Ya, urutannya seperti itu dalam hidup itu, bahkan dalam ekonomi juga seperti itu. Kita mengenal istilah apa dalam ekonomi itu? Tersier apa aja? Sekunder, dari atas dong, dari atas. Primer apa primer? Primer ya, primer, kemudian sekunder, kemudian tersier. Dalam bahasan tentang maqasid syariah ya bagaimana syariat itu bisa tegak itu juga sama dibahas tiga hal ini. Ya, harus urutannya begitu. Kalau dia tersier boleh saja, tapi harus diselesaikan dulu yang primernya. Punya uang ngedahuluin tersiernya ya salah, bablas terus nanti hutangnya malah banyak. Ya. Bukan gali lubang tutup lubang, punya uang bayar banyak utang gitu ya. Oh, bayar utang ya. Ya. Atau kita kemudian yang gali terus. Ya, enggak pernah nutup, itu kan problem kan, digali terus, tapi enggak pernah ditutup. Masuk kita ke dalamnya akhirnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah a'tainahum fi ta'atillah. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ya diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hadirin rahimakumullah ya, ada seorang ulama dari Libya. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Ali As-Salabi, beliau mengatakan bahwa keberhasilan para sahabat menjadi ini tambahan ini. Hati-hati Mas, nanti tumpah. Oh, kebanyakan. Jangan grogi gitu dong. Grogi. Kebanyakan ini harus dikurangi dulu bentar. Tumpah. Ada tumpah tuh. Ya. Beliau mengatakan begini. Kenapa para sahabat kok luar biasa gitu ya? Nggak kayak kita hari ini misalkan. Mereka nggak pakai mobil seperti kita misalkan. Ya. Mereka nggak pakai pesawat seperti kita. Mereka nggak pakai handphone untuk berhubungan sesama sahabat. Nggak lebih canggih lah dibanding kita hari ini. Tapi kenapa kemudian mereka bisa memimpin peradaban? Bisa memimpin kejayaan Islam di masa itu? Ya. Itu luar biasa. Kenapa punya sifat seperti itu mereka? Punya ketangguhan seperti itu, punya militansi beragama seperti itu, punya sikap atau cara beragama kepada Nabi, apapun yang Nabi perintahkan sami'na wa ata'na misalkan. Apapun yang datang dari Allah sami'na wa ata'na, lakukan. Walaupun harus perang, bahkan dalam suasana yang sangat dingin, suasana mereka menahan lapar, berapa banyak peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan misalkan. Mereka tetap lakukan dengan para sahabat yang lain dan kemudian dengan Rasulullah SAW. Kok punya militansi seperti itu gitu? Kita kan
Ya, cuman sekedar bagi-bagi tugas aja, tangannya nggak mau nunjuk-nunjuk kita. Iya kan? Baru sekedar itu saja kita masih hitung-hitungan. Kenapa sahabat sampai perang pun rela dia lakukan, nyawa jadi taruhannya, harta jadi taruhannya. Kenapa punya militansi seperti itu? Ternyata kata Muhammad Ali As-Salabi, ya, mereka itu menerapkan atau mempraktekkan satu ayat dalam Al-Quran, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dekat dengan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu sifat yang pertama. Yatsluna kitaballah wa aqamus shalah, benar salatnya, ya, benar salatnya, yang wajib dilakukan benar-benar. Wah, kita kacau, kita memikirin diri sendiri terus kita, makanya susah, ya. Kita nggak bisa kita ngurusin orang, diri sendiri saja berantakan ibaratnya, ya. Kita mau ikhlas dalam amal saleh, kita mau ikhlas dalam dakwah, kita mau ikhlas dalam kerja sosial misalkan, susah karena urusan pribadi kita aja nggak kelar. Quran jauh, salat berantakan. Yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menjadikan, ya, infak itu sebagai style, menjadikan infak, ya, bersedekah itu sebagai style atau sebagai kebiasaan mereka, baik sirron baik alaniyah. Tuh 3 hal kita lakukan, kita jadi generasi yang kokoh insyaallah. Anak-anak kita didik dengan cara 3 hal ini, insyaallah mereka jadi generasi yang luar biasa, jadi ulama-ulama yang luar biasa, jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa ketika 3 hal ini benar, ya. Jangan amin doang, nggak cukup amin ini, ya. Hadirin rahimakumullah. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam tafsir disebutkan ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Maka tadi saya bilang, udah, ya, kita laksanakan Al-Quran itu. Hidup kita kalau jauh dari Quran susah, ya. Kalau Ustadz Adi kan sering bilang itu kemarin, ya, berulang-ulang disampaikan Ustadz Adi, nggak penting hafal 30 juz misalkan, ya, yang penting terus bersama Al-Quran, itu sudah menjadi ahlul Quran, ya, walaupun cuma 1 juz 1 bulan itu juga susah. Aduh, sedih, ya. Perlu diobrak-abrik dulu gitu, ya. Allahu Akbar gitu, ya. Baru 1 juz aja itu kita minum jus berjus-jus nggak apa-apa kita, ya. Bagaimana kita sampai mau beriman kalau kita nggak dekat, gitu kan gampangnya. Bagaimana kita mau melakukan kalau kita nggak pernah bersama, gitu. Bagaimana kita mau membangun sebuah rumah dan tangga kalau kita nggak punya rumahnya dan tangganya, kan gitu. Ya harus dua-duanya. Punya istri yang salehah, ya, punya tangga yang bagus, punya rumah yang bagus, selalu bahagia, ya. Itu yang kita kejar. Kenapa kemudian dengan Al-Quran, dengan apa, dengan kitabullah ini kita tidak seperti itu. Padahal apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti karim, pasti mulia. Rasulullah SAW, ya, beliau menjadi Sayyidul Bashar, menjadi tuannya semua makhluk Allah, tuannya semua manusia, ya. Bahkan dia sebaik-baik nabi dari nabi-nabi yang ada karena beliau dekat dengan Al-Quran.
malam yang diturunkannya Al-Quran menjadi malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, karena diturunkannya padanya Al-Quran. Malaikat menjadi malaikat yang luar biasa, menjadi malaikat yang paling agung di antara malaikat-malaikat yang lain. Dia adalah Jibril alaihi salam, karena dia menjadi wasilah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kita mau mulia jauh dari Quran, mau mulia dari mana? Masa nggak mau sempetin baca Quran walaupun sekedar membacanya? Gitu. Nggak apa-apa, gabung bulan ini ya satu, walaupun 1 bulan sambil baca artinya. Kan itu kan bagus kan? Kita pahami maksudnya apa setiap yang kita baca dari Al-Baqarah, misalkan juz pertama. Nanti masuk lagi juz 2, ya nggak apa-apa. Ya, dibagi aja sama teman-teman itu. 1 bulan cuma 1 juz, ada 30 hari. Tinggal dihitung berapa lembar itu Al-Quran dalam 1 juz. Sekitar 20 lembar. Gitu. Ya, hari pertama cuma 1 lembar, baca artinya. Dicicil kalau nggak bisa langsung, ada berapa ayat itu. Misalkan ada 10 ayat, oh pagi-pagi 2 dulu, baca artinya. Tambah lagi, baca artinya, tambah lagi. Saya yakin luar biasa itu. Kalau dibaca berulang-ulang, pasti jenengan jadi hafal itu arti dari Al-Quran itu. Karena dibaca berulang-ulang. Ya, seperti itu. Nanti dengan sendirinya, kita akan karim, akan mulia dengan Quran itu sendiri. Ya, syafaat yang luar biasa itu Quran, teman-teman. Syafaat yang luar biasa itu Quran. Bahkan saking luar biasanya, itu Quran, ya, bukan cuman memakaikan mahkota kepada orang tua. Jadi jenengan kalau mau berbakti sebaik-baiknya kepada orang tua itu dengan Quran. Bukan cuman memakaikan mahkota, teman-teman. Sampai nuntun keluarga, nuntun orang tua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Quran. Itu syafaat yang luar biasa. Enggak apa-apa misalkan saya belum hafal Quran sampai mati, tapi saya terus menghafal Quran. Apa-apa teman-teman. Ya, karena nanti disebutkan dalam satu hadis, kita itu tergantung dari apa yang kita baca. Ya. Itu ya. Jadi bentuk yu'minuna, ya, bima unzila ilaika, yang dimaksud ini Quran itu, yuk kita mulai dari membacanya, memahaminya. Terus naik kelas lah kita lah, hidup lah. Ya, jangan kita maunya begini-begini terus hidup itu. Nggak ada perubahan. Kita aja mau jadi orang kaya yang tadinya miskin, masa mau jadi muslim yang baik? Nggak mau sih gitu. Ya, semangat kita jadi orang kaya, biar harta kita banyak. Tapi lebih baik Islamnya kita nggak pernah kepikiran itu. Ya, padahal itu yang lebih mulia. Ya, dan kesuksesan di hadapan Allah itu dilihat dari sisi itu, bukan dari sisi dunia. Karena ternyata dunia, ya di atas langit masih ada langit. Merasa paling kaya, ternyata banyak yang lebih kaya dibanding kita. Nggak ada habisnya dan nggak pernah cukup, kata Ustadz Eko tadi malam. Tadi Ustadz Eko malam kan bilang nggak pernah cukup kita dengan dunia itu. Mana Ustadz Eko? Nah, lagi khusyuk Ustadz Eko. Ya, tadi malam Ustadz Eko udah bilang itu, kita nggak akan pernah cukup dengan dunia. Karena memang nggak bisa mencukupkan dunia itu. Ya, salah kita. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya dekat dengan Allah, pasrah dengan Allah hidupnya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi bukan harta, nggak akan pernah cukup memang. Semakin dicari semakin haus, seperti lautan, semakin diminum airnya semakin haus. Ya. Lanjutnya wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil, wa ghairihima, wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Ya, ya'lamun, mereka tahu. Baru terakhir teman-teman sekalian, ayat yang kelima,
ulaika al-mausufuna bima dzukir ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannati najihun najuna minan nar. Ya. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ya ala hudam mir rabbihim. Ya, berada pada hidayah Allah, hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Siapa yang beruntung di sini dimaksud? Al-faizuna bil jannah. Orang-orang yang mereka beruntung karena masuk ke dalam surga, an-najuna minan nar, dan mereka terhindar dari api neraka. Itu teman-teman, makanya jangan sampai lupa doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang Nasrani yang doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Tapi kita sebagai seorang mukmin bertakwa, beriman kepada Allah, tambahi dengan ya wa fil akhirati hasanah, bahkan gak cukup sampai situ, wa qina adzabannar, kita terhindar dari api neraka. Saya kira itu cukup 1-5 ayat ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya kami persilakan untuk jamaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Monggo. Mas Petri katanya mau nanya semalam. Monggo Mas Petri. Silakan. Monggo Mas Petri. Saya juga sebenarnya ngantuk ini, kurang tidur. Tidur tadi jam 2 malam. Monggo yang lain yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Kalau enggak Oh Mas Fuad. Monggo Mas Fuad. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Itu hadis harus dicek itu. Ya. Harus dicek. Ya, karena pembatasan itu jangan-jangan hadisnya itu tidak sahih gitu ya. Ya. Karena yang tahu tentang waktu itu adalah Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu, innallaha ya'lamu. Ya, sesungguhnya Allah yang paling tahu ya as-sa'ah, waktu atau hari kiamat itu. Ya. Kalau bicara umur manusia, umur Muhammad atau umur umat Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis yang ada yang sahih. Ya, inna a'maru ummati baina sittin. Umur umatku itu antara 60-an. Gitu. Itu kalau itu bicaranya pasti tentang batas akhir kehidupan atau hari kiamat yang dibatasi hanya sekitar 1500. Kita sudah lewat, kita udah mau mendekati lah 1446 sekarang ya, sudah mendekati. Artinya kan kalau kita berpatokan pada hadis itu ya, wah bentar lagi kiamat ini ya, kiamat mas ya kan. Berapa tahun lagi tuh? 4 tahun lagi, bentar lagi kiamat mas. Ya, umur dunia ini sekitar 1500 katanya hadis itu. Ya, pembatasan seperti itu, saya kok mencurigai hadis itu tidak sahih gitu ya. Karena di dalam pembahasan tentang hadis maudhu, ya hadis-hadis palsu itu, salah satunya hadis palsu itu bisa dicerna atau hadis itu dipahami dia palsu atau tidak, atau kedudukannya lemah, misalkan derajatnya sangat lemah ketika redaksinya itu ya bertolak belakang dengan pemahaman yang lazim gitu, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang ada. Ya.
Jadi itu perlu dicek lah kalau memang mau lebih teliti. Ya, hadisnya seperti apa, tapi secara matan ya. Namanya matan ya. Bukan mantan, matan. Jadi hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya, teman-teman ya, sedikit pemahaman tentang masalah hadis. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Mana yang disebut dengan sanad itu? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu namanya sanad. Sesuatu yang bersambung kepada Nabi. Kemudian matan itu isi. Innamal a'malu binniyat, itu namanya isi hadis. Baru di ujung ada kalimat rawahul Bukhari wa Muslim, itu namanya rawi. Ya. Secara teks itu bisa dipahami sebelum bicara tentang sanad. Ya. Itu hadis misalkan bunyinya begitu, begini ya. Bagaimana tadi kalimatnya? Ya gitulah pokoknya ya. Ya. Sekitar 1.500 lah itu ya kata beliau ya. Secara matan itu sudah bisa dipahami bagaimana kondisi hadis. Jadi sebelum nanti bicara tentang sanad, matannya dulu dicek. Logis atau tidak misalkan. Ya, baru nanti diceknya lagi setelah itu sanadnya. Ada problem enggak? Apakah ini sanadnya sampai Nabi? Kalau dia sanadnya putus, namanya kan hadis yang tidak sampai Nabi. Ya, kalau tidak sampai Nabi, berarti dia sampai sahabat. Dia bukan hadis, ya, bukan mutasil kepada Nabi langsung misalkan. Ya. Kemudian baru dicek yang lain-lainnya. Ya, itu dalam hadis ilmu hadis namanya al-jarhu wa ta'dil. Ya. Jadi kayaknya kalau mau berhati-hati dalam menjawab pertanyaan itu, kalimatnya mungkin kita cek lagi hadis tersebut. Tapi itu sangat kontradiktif dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah lah yang paling tahu tentang hari akhir. Silakan. Yang diturunkan. Iya. Jadi kalau kitab dalam makna kitab itu adalah Al-Qur'an. Sedangkan yang lain itu suhuf. Disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Setiap nabi-nabi yang lain juga ya punya suhuf. Ya. Kalau kitab yang apa kayak kita bilang kitab yang lain selain Al-Qur'an itu ada memang Injil, Taurat misalkan, Zabur ya, pakai zai, Zabur ya, bukan Jabur, kecebur nanti, ya disebutkan itu. Nah di sini disebutkan ghairihima selain keduanya, yaitu ya, ada yang suhuf, ada yang kitab, ya selain daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi gini, suhuf diturunkan, ya. Di dalam topik-topik yang umum atau pada kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Isa misalkan yang disebut dengan Injil, atau pada Nabi Musa yang disebut dengan Taurat, atau pada Nabi Daud yang disebut dengan Zabur, atau suhuf pada Ibrahim atau dan yang lainnya, semuanya punya itu. Ibaratnya guidebook yang dijadikan pedoman pada kaum masing-masing gitu. Ya. Tapi Al-Quran menyempurnakan semuanya. Jadi pada topik-topik umum, misalkan tentang tauhid, tentang Islam misalkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada semua kitab. Tapi ketika berbicara sangat lengkap itu hanya ada pada Al-Qur'an. Ada kisah di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Misalkan ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu, bahkan berbicara tentang kisah ya nabi tertentu misalkan, itu sampai dibuat satu surat tertentu yang disebut dengan surat Lut misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi gitu ya, kalau kita mau hitung mungkin tidak kurang dari apa yang saya sebutkan tadi. Hanya saja perbedaannya tadi ada yang sifatnya suhuf saja, ya, seperti digambarkan dalam surat Al-Ghasyiyah, suhufi Ibrahim
wa Musa, dan kitab-kitab pada nabi-nabi yang lain. Tapi sifatnya tadi, kesempurnaan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang melebihi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Islamlah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan segala perangkatnya termasuk Al-Qur'an, ya, tidak ada yang melebihi kesempurnaan dibandingkan Al-Qur'an itu sendiri. Itu ya, Mas ya. Wa'alaikum salam. Cukup? Cukup ya? Udah mulai ngantuk nih. Ngantuknya belakangan. Ada lagi? Waalaikumsalam Mas Budi. Apa yang bertakwa kepada Allah? Banyak, Mas. Ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah jelas. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan rizki, ya, yang tidak disangka-sangka kepadanya. Kalau rajin sholat, badannya sehat insyaallah. Ya, rajin sedekah, rizkinya semakin lancar insyaallah. Ya, bukan cuman badannya sehat, hatinya tenang, pikirannya tenang misalkan. Ya, itu banyak sekali. Ya, istri juga jadi soleh. Ketakwaan dan kesolehan seorang ayah dan seorang ibu itu dampaknya luar biasa. 7 turunan anak-anak kita soleh. Bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi. Jadi teman-teman kalau nggak percaya, lihat saja apa yang digambarkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua keturunannya soleh, termasuk kita. Kita adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Menyambungnya dari siapa? Menyambungnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Rasulullah. Jadi kalau kita bertakwa seperti Ibrahim lah kira-kira. Semua keturunan dari Nabi. Nabi Ismail jadi Nabi, ya kan? Ya. Kemudian Muhammad jadi Nabi yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak yakin dengan ketakwaan, ya, kita mau jadi Muslim seperti apa lagi? Ya, dengan gambaran tadi, sifat takwa tadi itu, ya, disebutkan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Itu saja kita praktekkan, ya, dalam kehidupan. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Quran, perbaiki sedekah kita atau zakat kita misalkan. Ya, karena harta yang kita cari itu yang nggak akan pernah membuat kita, ya, semakin puas. Salah satunya adalah apa? Kita nggak keluarkan sesuai dengan haknya. Itu yang membuat kita akhirnya terlena dengan dunia. Seperti itu, ya. Saya kira itu jawabannya Mas Budi, ya. Ya, insyaallah, ya, kita berupaya terus bertakwa. Jangan melihat orang, teman-teman, dalam bertakwa itu. Jangan melihat orang. Lihatlah diri kita sendiri. Kita yang paling tahu kualitas kita. Yang penting minimal jangan berbuat dosa saja. Udah luar biasa itu. Apapun dosa, ya, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa tangan kita, hati kita bahkan bisa berdosa, ya. Hati kita kotor, ya, jelek sama orang. Bagaimana kita mau husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala atau berprasangka baik sama Allah kalau kita sama orang saja nggak pernah berhusnuzon? Itu cerminan, teman-teman. Kenapa orang nggak bisa, ya, nggak bisa berhubungan sosial secara baik? Sebabnya salah satunya adalah dia tidak punya sifat husnuzon kepada orang lain. Dan kalau dia nggak husnuzon sama orang, bagaimana dengan sama orang yang sama Allah yang menciptakan orang tersebut? Pasti juga nggak bisa husnuzon. Ya, itu ya. Itu bertakwa dengan hati kita, bertakwa dengan lisan kita, bertakwa dengan badan kita, pakai tubuh kita untuk ibadah, pikiran kita untuk ibadah. Kerja yang baik, teman-teman, kerja yang baik, nikmati, syukuri. Pesan saya syukuri, jangan banyak ngeluh. Ya, bertahan, tolong gitu. Ya, bertahan, kerja jangan pindah, nggak bener.
Ya, nggak benar, mohon maaf ya. Saya udah lebih tua lah dibanding ya teman-teman lah gitu ya. Kecuali dibanding Pak Edi ya. Gitu. Jangan pindah-pindah terus, jangan. Nikmati, syukuri. Ya, nikmati, syukuri. Ini anak muda nih gampang banget gitu. Baru digertak sama bosnya aja sudah kencing-kencing gitu. Apa sih teman-teman? Janganlah. Ya selama nggak dipukul baru omongan doang, biarin saja udah, nggak usah didengerin. Emang karakter atau kultur orang tuh udah begitu, susah. Nanti pindah ke tempat yang lain, emang yakin orangnya akan lebih baik dibanding orang yang sebelumnya? Belum tentu. Ya, itu juga bagian dari takwa. Jangan disangka kerja dengan baik itu bukan bertakwa. Ya, itu bertakwa juga. Ya, bertakwa jangan cuma dipahami cuma sholat di masjid, khusyuknya luar biasa, mintanya luar biasa. Habis itu sama orang jelek hubungannya. Habis itu kerja di perusahaan nggak benar kerjanya, nggak amanah. Bilangnya kerjanya 5 jam, padahal 4 jamnya korupsi misalkan. Hah? Ya nggak boleh lah, itu nggak bertakwa namanya. Jangan dipisah-pisahkan, takwa itu hanya urusan akhirat saja, langsung sholat. Itu juga takwa itu. Nabi-nabi kita mencontohkan seperti itu. Nabi Daud pekerja keras, ya, pemahat besi yang luar biasa. Rasulullah bisa sampai menikah dengan Khadijah karena beliau adalah orang yang jujur. Kenapa kita nggak mencontoh itu? Cuman sholat doang. Kalau lagi butuh nangisnya luar biasa dari hadapan Allah. Habis itu udah lupa sama Allah. Jangan begitulah kita. Ya, harus balance antara dunia dan akhirat gitu. Saya aja ngedidik anak saya, oke kamu pelajarannya kurang misalkan, tapi jangan pernah nggak bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Saya begitu mendidik anak saya. Nggak mencela-mencela, walaupun perempuan, saya lakukan hal itu. Kalau kamu udah mengatakan akan melakukan, jangan pernah kamu bilang nanti gini. Saya nggak suka begitu, kata saya. Kerjakan. Jadi jangan udah kerja ngeluh, tiap hari ngeluh, bos saya begini. Cemen itu teman-teman. Cemen, mohon maaf ya. Cemen begitu tuh. Bagaimana mau jadi mujahid? Wow, mau jadi mujahid, mau jadi pendakwah, ngajak orang masuk Islam. Ya begitu aja udah cemen. Gitu. Ya bertakwa itu ya itu semua dalam segala urusan. Baru nanti urusan kita, masa sih ya kalau kerja kita dari awal udah bicaranya harta atau bicaranya gaji, itu orang kerja nggak akan benar. Iris kuping saya. Kerjakan yang terbaik, harta itu kan ngikutin kok. Lakukan saja yang terbaik. Kerjain aja yang terbaik, ngikutin harta kok. Masa sih bos itu matanya tertutup untuk melihat kerja kita? Nggak mungkin teman-teman. Minimal Allah melihat pekerjaan kita. Kenapa sih kalau kita kerja yang terbaik nggak kita anggap amal soleh di tempat kerja kita? Padahal kan itu juga amal soleh. Iya kan? Itu. Jadi itulah teman-teman, tolong aja. Bersyukur bisa di Korea, bisa kerja segala macam. Di negara kita susah orang. Kan saya bilang sampai kementerian itu akan berusaha mendatangkan begitu banyak ke luar negeri lagi, bukan cuma ke Korea. Ya. Itu ya, jadi syukuri, nikmati. Ya. Nggak ada orang yang enak-enak saja, nggak ada. Ya. Dan semuanya itu istilahnya semuanya itu akan hilang kok, akan habis kok. Sedih akan habis, ya kan? Sedih juga akan habis, kesel akan habis, semuanya akan habis, nggak ada kok yang ini. Harta juga akan habis. Ya. Jadi itu ya pesan Bapak pada kalian ya, buat saya juga lah ya, buat saya juga sama manusia biasa yang fluktuatif, tapi minimal tadi jangan mindsetnya jangan menganggap bahwa agama itu hanya tegak di masjid saja ya, agama harus tegak juga di luar. Itu saja cukup ya, nggak usah tanya lagi, nanti jawab lagi panjang.